ketika terbitnya matahari, para jemaah haji berkumpul di padang Arafah untuk berwukuf atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di padang Arafah Bapak Ibu, kalau misalkan jemaah haji tidak wukuf di padang Arafah, hajinya tidak sah. Al-hajju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Meskipun kita sakit, tidak bisa berjalan kaki ke padang Arafah, nanti ada ambulan. Jadi kalau musim haji, ambulan itu disiapkan sampai 1000 ambulan untuk jemaah haji yang tidak bisa berjalan kaki di padang Arafah. Namanya safari wukuf, pakai mobil ambulan. Jadi harus wukuf di padang Arafah. Kalau tidak wukuf di padang Arafah, hajinya tidak sah. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Disinilah Bapak dan Ibu, sebelah kiri dan sebelah kanan, ini semuanya padang Arafah Bapak Ibu. Jadi di padang Arafah, tenda-tenda yang ada di Arafah itu bukan tenda permanen, tendanya dibongkar pasang. Ketika menjelang musim haji, tendanya dipasang. Ketika selesai musim haji, tendanya dibongkar Bapak Ibu. Dan disinilah saksi bisu pertemuan dua insan hamba Allah yang sangat mulia. Yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya Ibunda Hawa. Ketika Nabi Adam melanggar satu pelanggaran beserta istrinya, yaitu memakan buah khaldih, Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia tanpa sehelai pakaian pun. Dan Allah pisahkan Nabi Adam beserta istrinya beratus-ratus tahun. Bayangkan satu pelanggaran, Allah pisahkan Nabi Adam beserta istrinya beratus-ratus tahun. Makanya Nabi Adam, Bapak dan Ibu, sempat iri kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kita. Nabi Adam melanggar satu pelanggaran, Allah turunkan dari surga ke dunia. Sedangkan umatnya Rasulullah, berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah, berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah. Pernah nggak kita dibuka baju kita lalu dipisahkan kita beserta istri kita? Tidak pernah. Nabi Adam iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, umatnya Nabi Muhammad berapapun dosanya kepada Allah, tapi Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Sedangkan Nabi Adam melanggar satu pelanggaran, Nabi Adam dosanya diterima oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah, harus bertaubat di kota Mekah. Sedangkan umatnya Rasulullah dimanapun mereka bertaubat, meskipun bukan di kota Mekah, taubatnya diterima oleh Allah. Makanya Nabi Adam iri kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelah kiri Bapak Ibu ada sebuah masjid, ada menara, itu yang dikenal dengan Masjid Namirah. Sebentar lagi kita lihat. Masjid apa? Masjid Namirah. Disitulah Bapak dan Ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan haji, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, yang mana khutbah tersebut menjelaskan ittaqullah, takwalah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kalau kita pasrah dan takwa kepada Allah, insya Allah Allah akan membuka pintu rezeki kita. Jangankan besok, sekarang Allah akan buka. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Adam melanggar satu pelanggaran, taubatnya diterima oleh Allah asalkan bertaubat di kota Makkah. Sedangkan umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah, meskipun bertaubat di Indonesia, taubatnya diterima oleh Allah. Meskipun bukan di kota Makkah, taubatnya di Indonesia, di Malaysia, semuanya diterima oleh Allah asalkan bertaubat. Sedangkan Nabi Adam harus bertaubat di kota Makkah. Lain kota Makkah, taubatnya Nabi Adam tidak diterima oleh Allah. Dan itu pun Bapak dan Ibu, dosa-dosa Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah karena Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Karena pada waktu itu Nabi Adam ketika berada di kota Makkah, Nabi Adam melihat di pintu surga ada bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad belum ada waktu itu.
entah ada di mana, tapi namanya Nabi Muhammad sudah tercantum di pintu surga. Akhirnya Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah Muhammad wahai Jibril? Tidak mungkin orang yang tidak dicintai oleh Allah bersanding dengan lafaz Allah. Malaikat Jibril menjawab, wahai Nabi Adam, Muhammad adalah kekasih Allah, Muhammad adalah khatamul anbiya, terakhirnya para nabi. Akhirnya apa? Ketika Nabi Adam bertaubat di kota Mekah, menyebut nama Muhammad, disitulah taubatnya diampuni oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah. Duyufullah wa duyufur Rahman, rahimakumullah, tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Jadi itulah Bapak Ibu sekelumpas sejarah tentang Jabal Rahmah, pertemuan dua insan hamba Allah yang sangat mulia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya Ibunda Hawa. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melintasi Musdalifah. Siapa Musdalifah? Musdalifah adalah mantan istrinya Nazar. Bu, masih ada Bu? Mau dilanjut? Jadi sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Musdalifah. Apa Musdalifah Bu? Musdalifah adalah bermalam atau bermabit sekalian mengambil batu kerikil untuk dilontarkan jumrah. Yang pertama jumratul ula, yang kedua jumratul wusta, dan yang ketiga jumratul aqabah. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika terbitnya matahari, semua jemaah haji berkumpul di padang Arafah untuk berwukuf. Ketika terbenamnya matahari, semua jemaah haji bertolak berangkat menuju ke Musdalifah untuk bermalam di Musdalifah sekalian mengambil batu kerikil. Setelah jam 12 malam lewat, jam 1 malam, jam setengah 1, jemaah haji berangkat lagi menuju ke Mina untuk melontar jumrah. Yang pertama jumratul ula, yang kedua jumratul wusta, dan yang ketiga jumratul aqabah. Jadi Musdalifah adalah bermalam atau mabit di Musdalifah